Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur atas limpahan nikmat. Di antara nikmatnya adalah alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu. Majelis mudah-mudahan menjadi penghantar kepada ketakwaan. Ilmu sejatinya adalah wasilah penghantar. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menggambarkan ilmu itu dengan jalan. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu. Rasulullah dalam hadis ini memberikan gambaran bahwa ilmu itu adalah jalan atau penghantar atau wasilah. Penghantar kepada apa? Lanjutan hadis, ilal jannah, yaitu menuju surga. Ilmu sekali lagi adalah wasilah penghantar kepada ketakwaan. Ilmu penghantar kepada khosyah, yaitu rasa takut kita kepada Allah. Oleh karena itulah ilmu akan menjadi manfaat apabila menghantarkan, menjadikan kita seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena dasar inilah maka jangan heran apabila kita mendapati sebagian dari orang yang berilmu namun tidak memiliki khosyah atau rasa takut. Ya, kenapa demikian? Karena inilah yang harus betul-betul dipahami bahwa ilmu itu sendiri adalah wasilah penghantar, bukan goyah, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap satu surga sebagaimana teks hadis. Tujuan utamanya adalah ketakwaan, tujuan utamanya adalah khosyah, rasa takut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarga, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sama-sama membahas seputar pelaku dosa besar atau fasik ahli kiblat dan konsekuensinya terhadap iman. Di pembahasan ini insyaallah ta'ala kita membahas seputar fasik ahli iman
atau pelaku dosa besar, ya, keadaan pelaku dosa besar pada hari kiamat. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, la naqulu innahu finnari. Kita tidak mengatakan bahwa pelaku dosa besar atau pelaku maksiat, kemarin diistilahkan dengan fasik. Pelaku fasik, innahu finnari mukhalladun, dia kekal abadi neraka. Sekali lagi, kita tidak mengatakan bahwa pelaku dosa besar atau fasik abadi kekal di neraka. Bal amruhu lil bari, ya, bal amruhu lil bari, akan tetapi urusannya diserahkan kepada al-bari, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta masyiatil ilahi an-nafidah, ketentuannya di bawah kehendak Allah. Ketentuannya di bawah kehendak Allah. In syaa afa anhu wa in syaa akhadah. Jika Allah menghendaki, Allah maafkan. Jika tidak, maka Allah siksa dia. Biqadri dhanbihi ilal jinani yakhruju id mata alal imani. Sesuai dengan kadar dosanya, maka dia akan dikeluarkan. Sesuai dengan kadar dosanya, maka dia akan dikeluarkan. Dari mana? Dari neraka menuju surga. In mata alal imani, apabila dia meninggal di atas iman. Kenapa demikian? Karena innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amalan tergantung apa? Akhir. Oleh karena itu jadi syartiyah. In mata 'alal imani, apabila beliau, yakni pelaku fasik tersebut mati wafat di atas apa? Iman. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada penjelasan sedikit mengenai hal ini. Imam Al-Imam Juwaini, Imam Al-Haramain, dalam kitab Al-Waraqat, usul fikih ya sebenarnya. Ya. Di saat beliau membawakan definisi wajib, ya, definisi wajib, maka beliau mengatakan bahwa wajib itu adalah yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah menunaikan, yusabu ala fi'lihi, berpahala, ya, diganjar dengan pahala apabila dikerjakan. Ya, istilah kita dikerjakan mendapatkan apa? Pahala. Wa yu'aqabu ala tarikihi, dan disiksa apabila ditinggalkan. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan maka akan disiksa, diazab. Ini ada di kitab Al-Waraqat, Risalah Al-Waraqat, usul fikih Imam Juwaini. Ini ada latif di sini. Ya. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau mengutip, ya, terutama penggalan kalimat yang kedua, apabila meninggalkan kewajiban, kewajiban akan disiksa. Maka kata beliau, seandainya beliau memberikan ungkapan matannya tersebut itu dengan kalimat, ya,
dengan kalimat apa isinya? Ya, intinya tidak yu'aqabu ala tarikihi. Ya, jika Allah menghendaki, mustahiqu yastahiqu yastahiqu ya al-iqaba ala tarikihi, maka berhak untuk dihukum, ya, untuk dihukum bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian beliau mengutip perkataan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam syarahnya, bahwasannya perkataan Imam Juwaini dalam definisi wajib ini tidak bertolak belakang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagian katakan oleh mu'alif di sini, pelaku dosa besar itu ya tahta masyiah, di bawah kehendak siapa? Allah SWT. Pelaku fasik itu insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki diampuni, jika tidak maka Allah akan mengadabnya. Sedangkan tadi perkataan Imam Al-Juwaini mengatakan apabila ditinggalkan wajib, maka apa? Pasti bahkan diazab. Kan gitu ya, seakan-akan. Maka ditafsir, dirinci. Salah satu daripada rinciannya, kata beliau, bahwa ada dua sebenarnya. Di antaranya adalah barang siapa yang melakukan atau meninggalkan kewajiban, maka dia diancam mendapatkan apa? Siksa. Sehingga dengan makna ini maka ya keluar dari i'tiqad siapa? Khawarij. Karena Khawarij, pelaku dosa besar itu kekal abadi di mana? Di neraka. Bukan tahta masyiah, bukan di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sedikit latifah catatan ketika membawakan definisi wajib, dan mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Yusabu ala fi'lihi, berpahala apabila dikerjakan. Kata Syekh Abdullah, beliau mengatakan, ini harus ada catatan Pak Bu. Apa catatannya? Catatannya, pengikatnya adalah imtithal, yaitu mencontoh siapa? Rasul. Mengerjakan perkara wajib itu dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan ditinggalkan akan diazab, gitu kan ya tadi. Dikerjakan mendapatkan pahala itu apabila ada niat imtisal. Lihat apa? Mencontoh siapa? Rasul. Harus itu. Jadi qaidu as-sawab, pengikat sawab itu adalah bil imtisal, yaitu dengan mencontoh. Karena bisa jadi kita meninggalkan, ada orang yang meninggalkan sesuatu, ada orang yang meninggalkan syurbul khamar, meminum khamar, bukan karena Rasulullah SAW melarangnya, akan tetapi apa? Keinginan ada tapi duit nggak ada, sehingga ditinggalkan. Paham? Berpahala nggak? Tidak. Jelas? Ini sebagai contoh. Makanya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti contoh Rasulullah SAW itu menjadi syarat mutlak kita mendapatkan pahala. Bisa dipahami? Hati-hati. Jadi tatkala kita menunaikan sholat, karena hukumnya sholat 5 waktu wajib, maka harus ada niat dalam diri kita itu mengikuti apa? Siapa? Rasulullah. Ini menjadi syarat diterimanya ibadah kita itu, sehingga akan berbuah pahala. Jika tidak, atau hanya sebatas kebiasaan, atau hanya sebatas kewajiban saja, khawatir tidak berbuah apa? Pahala. Makanya inilah urgensi pentingnya kita menuntut ilmu, menapaki jejak-jejak sunnah-sunnah siapa? Rasulullah. Agar setiap amalan kita itu, apapun itu bentuk hukumnya, betul-betul dibingkai di atas imtisal. Apa imtisal itu? Mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bisa dipahami Pak? Sangat penting ini, sangat mendasar sekali. Baik.
Kita lanjut ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, wa haulahu isabatun min ashabihi. Ya, beliau mengatakan ya, isabatun min ashabihi, kepada beberapa orang sahabat, bahkan jumlah yang sangat besar sahabat. Faqala bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak berbuat syirik sedikit pun kepada siapa? Allah. Wala tasriqu, berbaiatlah kalian agar tidak melakukan mencuri. Tasriq, mencuri. Wala taznu, tidak boleh berzina. Wala taqtulu auladakum, tidak boleh kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin tabtarunahu, tidak boleh kalian melakukan perbuatan dusta, kedustaan, perbuatan yang dibuat-buat. Baina aidikum wa arjulikum, ya. Wala ta'su fi ma'ruf, janganlah kalian melakukan maksiat dalam perkara baik. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa di antara kalian menunaikan itu, yakni perkara yang tadi dibayat, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di hadapan Allah. Wa man asaba min dzalika syai'in aw syai'an, barang siapa yang menimpa kepadanya sesuatu dari itu, artinya meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW tadi, fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kafaratun lahu, kemudian ditegakkanlah hukum di dunia. Ya, ditegakkan apa? Hukum di dunia, had. Ya. Maka bahwa kafaratun lahu, maka itu adalah sebagai kifarat untuknya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu alaihi, dan siapa yang menimpa kepadanya sesuatu saja yang tadi dikatakannya di baiat, kemudian Allah tutup aib dia atau kemaksiatan dia, bahwa ilallah, maka semua kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Jika Allah menghendaki untuk memaafkan, Allah maafkan. Jika tidak, maka Allah akan menghukum. Dari sini bisa dipahami? Nah, tuh. Ini dalil. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan, wal aradu taysirul hisabi fin naba wa man yunaqasil hisaba udziba. Arad adalah nanti pada hari kiamat. Ini sedikit istitad sedikit. Pada hari kiamat itu ada dua, ada al-arad, ada hisab. Arad itu adalah ya taysirul hisab bin naba, kemudahan dalam hisaban, atau hanya sebatas ditampakkan catatan amalan tanpa dihisab. Kenapa? Wa man yunaqashi al-hisaba udziba, karena jika catatan amal itu dihisab akan diazab. Jadi sekali lagi ada dua, ada arad, ada hisab. Kalau arad hanya ditampakkan, secara harfiah bahasa al-arad itu adalah ditampakkan. Kata mu'alif, taysirul hisab fin naba, kemudahan dalam hisaban. Sedangkan yang kedua adalah hisab. Hisab yunaqas, siapa yang dihisab pasti akan diadzab. Sebagaimana
ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun mereka dia yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Bukankah tidak ada yang dihisab kecuali pasti akan binasa? Jelas? Bukankah tidak ada siapapun yang dihisab kecuali dia akan binasa? Apa kata Rasulullah? Ya. Zakal aradu yu'raduna. Itulah arad, ditampakkan. Wa man nukishal hisaba halaka. Karena orang yang dihisab pasti akan apa? Binasa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjut. Wa qad qadimna min nususil hasyri wa ahwalil mauqif wal mizan. Telah berlalu pembahasan bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar, di mauqif, di mizan, timbangan, wa nasris suhub, di saat catatan amalan diserahkan, ya. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada juga wal arad, ada hisab. Was sirat, demikian pula kondisi manusia di saat sirat. Was syafaat, dan terakhir pembahasan sebelum ini adalah pembahasan apa? Syafaat. Maka yu'lamu bihi tafawutu maratibin nas. Maka dapat diketahui manusia itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Wa tabayyunu ahwalihim fil akhirah bihasabi tafawutihim fid dari dunya. Kondisi mereka di akhirat tersebut, ya, sejalan selaras dengan tafawutihim, bertingkat-tingkatnya level mereka di dunia. Dalam apa? Fi ta'ati rabbihim, dalam ketaatan terhadap Rabb mereka. Wa diddiha, dan juga kebalikannya, bertingkat-tingkat. Man min sabiqin wa muqtasidin wa dhalimin li nafsihi. Ada yang bersegera dalam melakukan kebaikan, ada yang hanya sebatas menunaikan kewajiban, menjauhi perkara yang diharamkan, tidak lebih tidak kurang. Muqtasid disebutnya, sebagaimana Allah abadikan di surah Fatir. Wa dhalimin li nafsihi, ada juga yang zalim terhadap dirinya sendiri. Itu di dunia tuh. Hasilnya nanti di akhirat pun sama, bertingkat-tingkat. Idza arabta hadza fa'lam anna alladhi asbatathu al-ayatu al-Qur'aniyah wa sunan nabawiyah wa daraja alaihi salafus salih. Jika ini telah dipahami, maka ketahuilah apa yang telah ditetapkan oleh ayat, demikian pula sunnah, demikian pula telah disepakati oleh para ulama salaf terdahulu, wasadul awal, generasi pertama di kalangan sahabat, tabi'in, lahum bi ihsanin, min a'immatit tafsir, demikian para ulama tafsir, hadis. Annal usata min ahli tauhid ala thalathati tabaqat. Dapat disimpulkan bahwa pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid itu ada 3 tingkatan, 3 level. Dipahami nih? Kenapa? Karena setiap diri kita pasti pernah melakukan apa? Maksiat. Ada yang sanggup menjamin selamat dari maksiat? Nggak ada. Nah, sehingga ini harus betul-betul dipahami. Sekali lagi, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid itu ada 3 tingkatan. 1, qaumun rajahat hasanatuhum bisayyiatihim. Pertama,
Satu kaum hasanatuhum bisayyiatim, rajahat hasanatuhum sayyiatim. Kebaikan mereka lebih unggul daripada keburukan mereka. Bisa dipahami? Amal kebaikan mereka lebih apa? Lebih unggul, lebih kuat, lebih berat daripada keburukan mereka. Faulaika yadkhulunal jannata min awwali wihlatin wala tamassahumun naru abada. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Maka mereka masuk ke dalam surga langsung, tidak terlebih dahulu tersentuh oleh apa? Api neraka. Sekali lagi, maka mereka langsung masuk ke dalam surga tanpa terlebih dahulu tersentuh apa? Neraka. Minhum, di antara mereka adalah siapa? Di antara mereka, ya, hadis Uqasah bin Mihsan, ya, yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Ada ciri-cirinya, ya, di Quran surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat berapa? 57 sampai 62 atau 63. Nah, situ tuh bisa dicari, ya. Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 57 atau 58, 57 sampai 63. Itu karakteristik orang yang masuk surga secara apa? Cepat. Dari 57, nah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Itu orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Yang kedua adalah walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman, mengimani ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik. Kemudian walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang telah menyelesaikan amal soleh, maka apa hatinya apa? Khawatir amalannya apa? Tidak diterima. Nah, itu juga. Apa yang terjadi? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah tanda orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Maka wahum laha sabiqun, maka untuk mereka pahala yang disegerakan. Inilah golongan pertama, ya. Anil usad, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid itu ada 3 level, tingkatan. Level yang pertama, kebaikan mereka lebih berat, lebih unggul daripada keburukan mereka. Maka konsekuensinya apa? Mereka masuk ke dalam surga secara langsung, tidak tersentuh terlebih dahulu api neraka. Subhanallah. Sekarang yang kedua, tingkatan yang kedua. Atau bakatu tsaniyah qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum wa takafa'at. Kaum kebaikan dan keburukan imbang. Kebaikan dan keburukan itu imbang. Lihat-lihat. Tadi yang level yang pertama, tingkatan pertama. Masuk surga cepat. Ya. Tapi tetap kategorinya apa? Mereka tetap pernah melakukan apa? Maksiat. Ini catatan yang sangat penting. Sekali lagi, orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan apa? Dosa atau maksiat. Bukan itu. Tapi dia bersegera di saat dia melakukan kemaksiatan, dia kembali kepada siapa? Allah, taubat. Sehingga dengan itu kebaikan dia semakin apa?
Semakin banyak, semakin berat. Nah, itu Masya Allah. Tingkatan yang kedua, antara kebaikan dan keburukan itu seimbang. Sama. Fakassarat bihim sayyi'atuhum anil jannah. Maka dibuatlah keburukan tersebut itu semakin kecil. Semakin qasir, pendek. Tuh. Wa tajawaz bihim hasanatuhum anin nar, sampai akhirnya kebaikan dia tersebut itu akhirnya apa? Menuntun dia dan dimasukkan akhirnya kemana? Ke surga. Inilah golongan yang disebut dengan ashabul a'raf. Disebut apa? Ashabul a'raf. Siapa mereka? Hum ashabul a'raf alladzina dzakarahu Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf. Annahum yuqafuna bainal jannati wan nar. Mereka ya berdiri di antara surga dan neraka, masya Allahu an yuqafu, sesuai dengan kehendak Allah, atas kehendak Allah. Mereka tidak dimasukkan ke dalam surga, tidak pula terlebih dahulu ya, tidak pula dimasukkan langsung ke, tidak dimasukkan ke neraka. Tsumma yu'dzana lahum fi dukhulil jannah, kemudian diserulah, dipanggillah, diumumkan kepada mereka agar segera masuk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Akan tetapi kama qala tabaraka wa taala ba'da anda qala ahlul jannati al jannata, setelah para penghuni surga masuk surga, para penghuni neraka masuk neraka. Bisa dipahami? Jadi ashabul a'raf itu ya, mereka belum diizinkan oleh Allah untuk masuk surga, walaupun akhirnya dia akan masuk apa? Surga. Tapi belum diizinkan. Karena sebab apa? Tadi seimbang. Ini catatan pula, bagaimanapun kebaikan itu pada hari kiamat itu akan punya dampak baik. Oleh karena itu kita nggak boleh sedikit pun meremehkan apa? Kebaikan. Karena sekali, sekecil apapun kebaikan pada hari kiamat itu akan. Oleh karena itu, kenapa para penghuni neraka meminta kepada Allah agar dikembalikan barang waktu apa? Sejenak, sedikit saja. Ya. Irji'u, kembalikan aku, la'alli, pasti aku akan melakukan apa? Amal soleh. Tuh. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 44 sampai 49. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Kita tadabburi insyaallah. Ashabul jannah, para penghuni surga menyeru ashaban nar kepada para penghuni neraka. Ada hadis ikhwah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Hadis sabit sahih. Apakah para penghuni surga dengan penghuni neraka saling mengenal? Kira-kira apa jawabannya? Jelas pertanyaannya? Dan ini ada hadis. Apakah para penghuni surga dengan penghuni neraka saling mengenal? Jawabannya apa? Naam, saling kenal. Kemudian kata para sahabat, wa bima amilal amilun, lantas apa yang mereka kerjakan jika mereka saling kenal? Kenapa? Bukankah mereka di dunia itu saling kenal? Tapi kenapa beda nasib? Kurang demikian. Beda takdir. Kenapa demikian? Jelas. Sebagai contoh, dan ini fakta, Al-Quran telah menjelaskan dan memberikan perumpamaan begitu gamblang, ya, antara suami dan istri, satu di surga, satu di neraka. Adakah dalam Al-Quran yang menjelaskan ini? Ada. Siapa? Hah? Siapa, Bu? Nah, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut.
Sehingga Allah mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Lut wa imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Keduanya sejatinya berada di bawah siapa? Bimbingan dua orang yang soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut. Fakhanatahuma, akan tetapi keduanya berkhianat. Mengkhianati siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada dua tuh bentuk khianatnya. Bisa jadi mengkhianati risalah, seruan, ajakan, atau juga bisa jadi mengkhianati posisi status sebagai apa? Suami. Karena bagaimanapun tidak merubah status. Walaupun Nabi Nuh, Nabi Lut adalah Rasul, tidak merubah status. Itu adalah apa? Suami dan istri. Maka fakhanatahuma, maka keduanya berkhianat kepada Nabi Nuh. Hati-hati. Apalagi dikuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu an-nar," aku ditampakkan api neraka, dan ternyata faida aktsaru ahlihan nisa, yang paling banyak adalah wanita. Yakfurna, kufur mereka. Ternyata bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada siapa? Suami. Nah, hati-hati. Lihat, falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Kedekatan Nabi Nuh, Nabi Lut kepada mereka, dekat gak? Suami istri. Tidak memberikan kecukupan dan jaminan di hadapan siapa? Kita lanjutkan nanti. Ya. Lanjutan ayat. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumiz zalimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjut bismillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa nawala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Baik, kita kembali lanjutkan ya. Sungguh ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para penghuni surga saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Allah berfirman di surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan untuk kami. Siapa yang menjanjikan? Allah. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian betul-betul nyata? Qalu na'am. Maka mereka menjawab apa? Na'am, iya. Di hadis Nabi SAW, Rasulullah ditanya tentang para penghuni surga dan neraka, apakah mereka saling mengenali? Maka jawaban Rasul, na'am, benar, saling mengenal. Ini bukti. Bima amilul amilun, lantas apa yang mereka kerjakan? Kenapa mereka dahulu di dunia saling mengenali, bahkan dekat? Mana dekatnya? Lihat perumpamaan Allah Subhanahu wa taala tadi di surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a. Mereka dekat, sangat dekat karena suami istri. Tapi kedekatan mereka tidak menjadi apa? Jaminan di sisi Allah. Satu penghuni surga, satu golongan, yakni suaminya masuk apa? Surga, Nabi dan Rasul. Yang satu neraka. Lihat lanjutan ayat. Wa daraballahu mathalan lil ladzina
amanu mura'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah telah memberikan perumpamaan kaum mukminin, kaum mukminah, ya, istri Fir'aun. Di saat istri Fir'aun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku rumah di surga, jauhkan aku dari perbuatan Fir'aun, ya, wa najjini min fir'aun wa amali, jauhkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, wa najjini minal qaumiz zalimin, dan jauhkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Jelas? Satu kelompok di mana? Surga. Satu lagi di mana? Neraka. Ini suami, ini istri. Istri ini surga, suami neraka. Yang di atas? Yang di atas tadi ayat sebelumnya? Suami di surga, istri neraka. Hati-hati ini. Ini ibroh sejatinya, pelajaran untuk siapa? Kita semua. Al-Quran itu bukan hanya sebatas dibaca saja, tapi harus ditadaburi. Tentu selanjutnya adalah diamalkan. Sekarang orang tua dan anak ada apa? Nah, Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Lut, Allah bantah itu sampai-sampai innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, innahu amalun ghairu sholih, dia amal yang tidak soleh. Luar biasa. Satu di mana anaknya di neraka, Nabi Nuh di surga. Sekarang anak dan bapak ada? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Azar, ya. Nabi Ibrahim di mana? Surga. Azar neraka. Dengan sesama saudara ada? Ada? Hah? Qabil, Habil. Jelas? Terus ada lagi nggak? Dengan paman, sanak saudara ada? Siapa? Rasulullah dengan siapa? Abu Talib. Adakah yang kurang dari Al-Quran untuk dijadikan sebagai ibrah pelajaran bagi kita? Maka pantaslah Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum, kata Allah. Surah Al-Hadid ayat 16. Belum datang kepadamu masa hatimu itu lembut, membuat hatimu lembut untuk selalu takut gitu, mengingat Allah, untuk menerima, menunaikan hak kebenaran. Jangan seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, telah datang kepada mereka kitab, waktu bergulir hati mereka semakin keras. Waqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka justru karena waktu terus bergulir fasiq. Ini ibrah sejatinya, pelajaran maksudnya untuk siapa? Kita semua. Makanya kata Rasulullah SAW, mereka betul-betul saling mengenal, penghuni surga dan neraka. Jadi jangan dipahami penghuni surga itu pak baut-baut gitu atau hasil apa. Nggak saling mengenal. Kata Rasul, saling mengenal. Bahkan di ayat ini, ya, sampai interaksi, ya, penghuni surga pada penghuni neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sungguh kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan untuk kami. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan untuk kalian? Qalu na'am, benar. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin, maka diumumkanlah muadzin bahwasannya laknat Allah bagi siapapun yang melakukan kezaliman.
alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka orang-orang yang yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah. Hati mereka tertutup. Wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mencari apa? Hilah, tipu daya, banyak alasan. Wa hum bil akhirati kafirun. Mereka mengingkari, mereka kufur terhadap akhirat. Wa bainahum hijabun, maka di antara mereka terbentanglah hijab pemisah. Wa 'alal a'rafi, kemudian di A'raf, nah baru kisah. Rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, orang-orang yang sejatinya sudah dikenali, saling kenal dengan tanda-tanda mereka. Wa nadau ashabul jannati an salamun alaikum, maka ashabul a'raf tersebut memanggil, menyeru para penghuni surga, an salamun alaikum, keselamatan buat kalian, assalamualaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, namun mereka belum bisa memasukinya. Wahum, dalam keadaan mereka yatma'un, betul-betul apa? Sangat keinginan mereka untuk apa? Surga. Wa idza sudifat absaruhum tilqa ashabin nar, di saat pandangan mereka dipalingkan ke arah penghuni neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan Engkau masukkan kami bersama mereka, orang-orang yang zalim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, maka disitulah ada penyeru memanggil ashabul a'raf. Nah, rijalan, orang-orang di situ, ya'rifunahum bisimahum, mereka dikenal dengan tanda-tanda mereka. Qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka berkata, ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Terus, ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah. Nah, ini yang digaris bawahi, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Nah, sampai akhirnya mereka disuruh oleh Allah masuk apa? Udkhulul jannah, masuklah kalian surga, la khaufun 'alaikum, enggak akan ada lagi ketakutan bagi kalian, wa la antum tahzanun, enggak akan pernah lagi kalian bersedih hati. Nah, itu ikhwati fillah, tingkatan kedua, yaitu apa? Kebaikan dan keburukan apa? Seimbang. Yang ketiga, qaumun laqullaha ta'ala musirrina ala kabairil ismi wal fawahish. Kaum di saat berjumpa dengan Allah dalam keadaan musirrina ala kabairil ismi wal fawahish. Kaum saat berjumpa dengan Allah, maksudnya apa? Meninggal, ya, dalam keadaan musirrina ala kabairil ismi, dalam keadaan sedang melakukan apa? Dosa besar, atau berkelanjutan melakukan dosa besar. Wa ma'ahum aslut tauhid, walaupun ya, bersama mereka asli tauhid atau dasar tauhid, dasar keimanan. Ingat yang kemarin ada imanul mutlak, ada mutlakul iman. Dasar keimanannya masih ada. Pelaku dia banyak melakukan dosa besar dan wafat di atas dosa besar itu. Ya. Tapi sekali lagi dia punya aslu tauhid, dasar tauhidan, keimanan. Karena dia muslim, masih apa? Muslim. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, hati-hati ya mengenai hak muslim atas muslim yang lainnya. Karena seorang muslim betul-betul harta, jiwa sudah dijamin oleh siapa? Allah. Darah, harta semua sudah dijamin, dilindungi oleh siapa? Siapa yang melakukan kezaliman kepada seorang muslim, maka sejatinya dia sedang berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Farajahat sayyi'atuhum bihasanatihim, keburukan mereka unggul, lebih berat daripada
kebaikan mereka. Fa haula'i humul ladzina yadkhuluna an-nar biqadri dzunubihim. Maka mereka itulah yang terlebih dahulu masuk ke mana? Neraka sesuai dengan kadar dosa. Maka sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu masuk neraka biqadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Faminhum man ta'khuduhu ilal ka'bai. Ada yang tersentuh api neraka itu sampai ke mata kaki saja. Paham? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang dibakar api neraka hanya apa? Mata kaki ke bawah. Makanya sekali lagi, terutama ikhwan, ya, isbal, jangan sekali-kali mengapa apa? Remeh. Jangan. Karena faktanya ada demikian. Ada yang dibakar, dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di dalam api neraka yang tersentuh apinya saja bagian tumit ke bawah atau mata kaki ke bawah. Sisanya enggak. Sebagai nanti kita kisahkan, ada juga yang semua dibakar kecuali anggota wudu atau anggota apa? Sujud. Jelas? Itu tapan tuh. Wa minhum man ta'khuduhu ila ansafi saqai. Ada juga yang dibakar dalam api neraka ila ansafi saqaihi, sampai pertengahan betis. Wa minhum man ta'khuduhu ila rukbataihi. Ada yang dibakar lutut ke bawah sampai mana? Lutut. Sisanya enggak. Allahnya demikian maknanya. Wa minhum man ta'khuduhu ila haqwaihi. Cangkeng, pinggul. Yang lain enggak. Seperti itu. Wa minhum fawqa dzalika. Ada juga yang dibakar lebih atas dari itu. Ada yang mungkin sedada atau lain sebagainya. Hatta inna minhum, sampai sehingga inna minhum, ada di antara mereka man lam yuharram minhu 'alan nar, tidak haram neraka membakar dia kecuali yang diharamkan itu asar sujud, bekas sujudnya saja. Sedangkan sisanya dibakar. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athar sujud. Allah haramkan atas neraka membakar anggota sujud. Haula'i humul ladina ya'dhanallahu ta'ala bisyafa'ati fihim li nabiyyina Muhammadin. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan izin kepada Nabi Muhammad memberikan syafaat. Akan tetapi catatannya, lama tinggalnya mereka di mana? Neraka, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Syafaat Nabi Muhammad, syafaat para nabi selain dari Nabi Muhammad, syafaat para aulia salihin, syafaat dari para malaikat. Wa man sya'allahu an yukrimahu, dan siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk memberikan syafaat, kan disebutkan juga kaum mukminin. Fayuhaddu lahum haddan fayukhrijunahum, kemudian ditetapkanlah batasan-batasan untuk mereka. Pada akhirnya mereka pun akan keluar. Batasan-batasan inilah yang disesuaikan dengan kadar apa? Dosa-dosa mereka. Fayukhrajunahum, maka mereka pun dikeluarkan. Thumma yuhaddu lahum haddan fayukhrajunahum. Thumma hakadha, kemudian ditetapkanlah had, batasan, kemudian dikeluarkan, kemudian ditetapkan batasan, kemudian dikeluarkan. Semua gitu diberikan batasan-batasan.
Fayukhrajuna man kana fi qalbihi wazanu dinarin min khairin, sampai akhirnya dikeluarkanlah orang yang hanya memiliki kebaikan seberat 1 dinar. Summa man kana fi qalbi nisfu dinar, kemudian setelah itu kebaikannya hanya setengah dinar. Thumma burratin, kemudian sebesar biji gandum, burrah. Summa khardalat, kemudian sesuatu yang lebih kecil daripada itu. Summa adna min dzalika, kemudian yang lebih kecil lagi, ila an yaqula syufa'a, sampai akhirnya para pemberi syafaat mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, lam nadar fiha khaira, kami sudah tidak mendapati lagi orang-orang ada kebaikan di situ. Di mana? Neraka. Sudah tidak ada lagi punya kebaikan sedikit pun. Itu para pemberi syafaat. Allah nyuruh. Wa yukhrijullahu ta'ala minan nari aqwaman la ya'lamu 'iddatahum illa huwa biduni syafa'ati syafi'in. Maka Allah pun menggenggam ya para tanpa syafaat, dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Nah, subhanallah. Walam yukhallad fin nari ahadun minal muwahhidin walau amila ayya amalan. Orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal abadi di mana? Di neraka. Walaupun amalan keburukannya, walaupun kebaikannya hanya sedikit sekalipun. Walakin kullu man kana minhum a'dhama imanan wa akhaffa dzanban kana akhaffa 'adzaban finnar. Akan tetapi sekali lagi, siapa yang memiliki keimanan lebih besar, dosanya lebih kecil, maka di kelompok ini ya akhaffa 'adzaban finnari, siksanya lebih sedikit, lebih ringan. Akan tapi yang harus dipahami, azab neraka apa yang paling ringan? Apa azab neraka yang paling ringan? Bara api mendidih, yaghli biha dimaguhu. Ya, ini ya apa ya? Otaknya anggolotrok gitu. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Makanya ikhwati fillah rahimahullah, harus terus kita jangan bosan-bosan untuk berdoa, bermunajat, berlindung kepada Allah dari apa? Siksa neraka. Kapanpun itu. Sebelum salam, ya, itu yang paling pokok di dalam sholat. Baca kapanpun, ya. Masya Allah. Nasallallahu ta'ala at-taufiq was-sadad, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alim. Wal usmah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, penjagaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin kumpulkan kita semua di dalam surganya, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kami aturkan jazakumul khair. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.